Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini pertemuan yang akan kita bahas yaitu tentang anti turunan dan integral tak tentu. Oke, yang kemarin kan sudah dipelajari itu materi tentang yang diferensial ya dan aplikasinya. Nah, sekarang kita akan bahas itu tentang anti turunan atau sebenarnya itu kebalikan dari yang diferensial tersebut. Nah, sebelum kita mulai, yang dimaksud dengan anti turunan apa sih? Ini kotaknya muncul nih, nggak apa ya. Misal kita punya suatu fungsinya seperti ini, fungsi fx sama dengan 3x kuadrat. Nah, terus kita akan cari dari fungsi f, ini f kecil ya, f kecil, cari anti turunannya. Ya, misalkan kita definisikan seperti ini, f besar x sama dengan x pangkat 3. Ini merupakan turunan dari yang f kecil ini ya, atau yang 3x kuadrat ini. Kita dapatkan x pangkat 3 ini dari mana? Nah, ini kan kalau ini didiferensialkan, yang ini ya, yang si anti turunannya ini kan anti turunan. Kalau kita diferensialkan atau kita turunkan, itu kan 3x kuadrat. Nah, ini kan yang fungsi ini ya. Jadi ini apa ya, gambaran kasarnya lah, gambaran kasaran dari anti turunan. Kalau kita punya fungsi fx sama dengan 3x kuadrat, nah anti turunannya x pangkat 3. Ini gimana tiba-tiba gini? Nah, nanti kita akan bahas. Ya, di sini saya ingin jelaskan kalau x pangkat 3 ini merupakan anti turunan dari 3x kuadrat. Ini dari sini ya, karena kalau x pangkat 3 diturunkan kan dapatnya 3x kuadrat, atau reverse-nya lah, ini ya, reverse-nya ke sana. Kalau ini diturunkan dapatnya ini kan, kebalik. Kalau ini diturunkan dapatnya yang ini. Nah, ini disebut dengan anti turunan. Oke, nangkap ya. Oke, lanjut. Nah, ini definisinya ya, definisi dari anti turunan. Definition of antiderivative. Suatu fungsi f besar disebut anti turunan pada fungsi f kecil untuk interval i ketika, nah ini ya, ketika f besar ini kita sebut apa ya, caping lah ya, sama dengan, atau ini sebenarnya bacanya itu turunan dari f besar itu sama dengan f kecil untuk semua x pada interval i. Ini bahasa secara umumnya ya. Jadi kalau si f besar itu diturunkan nilainya fx, nah ini disebut dengan anti turunannya si f kecil itu ya, f ini. Bahasanya agak rumit ya. Nah, nanti contoh lah biar lebih diberi contoh biar lebih mudah memahaminya. Nah, ini coba nanti kalian cari ya, sebagai latihan kalian. Misalkan ada fungsi fx, cari fungsi fx-nya, atau ini fungsi anti turunan ya, dari fungsi-fungsi tersebut ini. Fungsi fx, f caping x sama dengan 2x, ini berapa nih anti turunannya. Kemudian yang f caping x sama dengan x, ini berapa anti turunannya, dan seterusnya ya. Nah, coba kalian sebagai latihan. Apa ya, kan udah pernah diajarkan waktu SMA, nanti diingat-ingat. Nggak apa-apa, untuk misalkan nggak bener pun ya, nanti nggak apa-apa ya, biar dicek lah, atau sebagai post test kalian lah pas setelah mempelajari materi ini. Nah, wajib harus bener nanti jawabannya. Nah, ini ya anti turunan. Kita misalkan punya fungsi nih, fungsi anti turunan f1x, f1 besar ya, f besar 1x itu sama dengan x pangkat 3. Terus yang kedua, f2x sama dengan x pangkat 3 minus 5. Dan yang ketiga, f3x sama dengan x pangkat 3 plus 97. Nah, ketiga fungsi ini merupakan anti turunan dari fungsi fx sama dengan, atau f kecil x sama dengan 3x kuadrat. Ingat ya, tiga fungsi ini merupakan anti turunan dari fungsi yang ini.
Tuh kok banyak Pak? Nah, karena apa? Anti turunan di sini bentuknya bentuk yang umumnya, yang nanti ada bentuk umumnya yang seperti ini. Nah, jadi fungsi ini punya anti turunan seperti ini. Fx x pangkat 3 plus c. Nah, c di sini adalah konstanta sembarangan. Nanti depend dari inisial kondisinya ya, si c ini. Jadi kalau misalkan ini kan sebenarnya kan sama dengan plus 0 kan, yang ini minus 5, yang ini plus 97. Jadi c ini boleh plus minus lah nanti. Terserah, ini nilai sembarang kan. Jadi tergantung dari nilai awal nanti yang diberikan. Nah, ini bentuk umum dari suatu anti turunan dari fungsi f kecil ini ya. Biasanya disimbolin f besar ini untuk anti turunannya. Oke. Nah, kalau yang f kecil ini biasanya yang tadi dikasih caping ini diferensialnya lah ya, turunan dari f besar ini ya si f kecil ini. Jadi kalau f kecilnya ke f besar itu ya di anti turunkan atau integral lah ya nanti bahasanya itu. Nah, ini ya secara umum penulisannya seperti ini. Tidak susah ya untuk anti turunan nih. Jadi kalau integralnya udah diferensial kemarin udah lancar, integral mah pasti lancar juga nanti. Paling nanti kalian ada lah menghafal lah yang basic aturan dari integral, nanti ada, nanti saya sampaikan di sini. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk bentuk, kalau yang tadi bentuk umum dari fungsi ini ya, fungsi 3x kuadrat, bentuk umumnya anti turunannya seperti ini atau integralnya. Nah, kalau sekarang secara umum bentuk integral atau disebut integral tertentu ya, karena dia apa ya, nilainya itu banyak gitu loh. Terus nah, misalkan ya, ini fungsinya y sama dengan integral f kecil ya, f kecil x dx sama dengan fx plus c. Nah, ini untuk fungsi integral secara umumnya ya. Jadi kalau kalian punya fungsi f kecil kayak gini diintegralkan terhadap dx, dapatnya f besar plus c. F besar ini apa? Anti turunan dari f kecil ini. C ini apa? Konstanta integrasinya yang sesuai yang tergantung dengan nilai awal nantinya, nilai awal yang ditentukan. Oke ya, ini ya bentuk umumnya seperti ini ya. Nanti kalau ketemu simbol-simbol seperti ini jangan bingung. Nah, ini fungsi-fungsi integral ya. Nah, sekarang yang ini yang penting. Nah, aturan basic dari integral ini yang harus kalian hafalkan. Kalau yang ini ya, yang ini wajib dihafalkan. Jadi ini yang apa ya, mendasari kalian yang mengerjakan nanti yang integral yang advance itu. Nah, ini yang basicnya. Jadi ini wajib hafal. Misal yang pertama, bukan misal ya, ini yang aturan pertama. Konstanta diintegralkan, bukan ini konstant. Kalau kita kemarin yang belajar diferensial kan, kalau konstanta kita turunkan atau didiferensialkan itu kan sama dengan 0 kan. Kalau diintegral, konstanta diintegralkan itu sama dengan c. Jadi turunannya ini kan si c kan, kalau ini kan c diturunkan 0. Kalau yang ini 0 diintegralkan c. C itu berapa? Ya nilai terserah berapa nanti. Ya, nilai tergantung inisialnya kan tadi. Nah, jadi pokoknya itu ada konstanta, berarti dianya bukan konstanta. Kalau ini 0 berarti c gitu ya. Paham ya? Nah, kalau yang kedua, turunan dx kx, k ini konstanta ya, konstanta. Jadi ya hampir mirip kayak c lah. Kalau yang c tadi kan yang atas ini kan konstanta doang, nggak ada variabelnya. Kalau yang bawah ini konstanta ada variabelnya. Ya sebenarnya bisa tulis c gede juga sih, tapi nanti kan nyambung c plus c dan sini apa, ini k kecil lah ya. K ini konstanta juga lah. Konstanta x itu sama dengan k, konstantanya doang kalau diturunkan kan kemarin. Jadi kalau kx itu kalau diturunkan dapatnya ya k-nya itu kan. Misalkan inilah 2x, turunan 2x berapa? 2 kan. Nah, kayak kemarin udah. Nah, kalau integralnya bagaimana? Misalkan integral k dx, nah itu sama dengan kx plus c. Jadi konstanta dikali x ditambah
konstanta yang sembarang tadi. Kalau ini konstanta yang sesuai ini. Misalkan contoh 2, integral 2 dx berarti ya 2x plus c. Kalau yang atas bedain ya. Tadi bukan konstanta tapi 0 ya. Integral 0 dx berarti c. C itu apa? Konstanta sembarang yang tadi. Tergantung dari nilai awal nantinya. Paham ya? Terus yang ketiga, nah di sini berarti ada fungsi nih, konstanta dikali suatu fungsi. Berarti di sini nanti ya konstanta ya ini integral juga. Jadi ada fungsinya. Kalau di sini berarti nanti kayak begini. Kalau diintegralin ya k fungsi fx dx. Jadi si k-nya bisa dikeluarin ke belakang ke depan. Ini kan sama aja dikali kan ujung-ujungnya nantinya kan. Nah, habis itu diintegralkan si fungsi fx dx. Nah, fungsinya ya tergantung fungsi apa nanti diselesaikan. Yang ini yang ketiga samalah hampir kayak yang di atasnya ya. Ini kan plus minus saja, ada plus minusnya. Ini berarti sama. Nah, yang penting yang di sini, yang sering lah ya, yang aturan pangkat atau power rules. Ini yang sering nantinya bakal kalian pakai. Power rules sini kalau kemarin kita turunan diferensial, misalnya x pangkat n itu kan sama dengan n-nya naik ke depan kan, terus x n minus 1 kan. Nah, ini aturan untuk pangkat lah ya, untuk diferensial. Ingat, kalau untuk integral bagaimana? Misal kita punya fungsi x pangkat n dx. Nah, aturannya seperti ini ya. Jadi pangkatnya ini ditambah 1, terus yang n plus 1-nya dibagikan si variabel ini. Oke. Terus ditambah c. Ya. Terus ingat, di sini ada kecuali n tidak sama dengan minus 1. Oke ya. Nah, untuk aturan pangkat untuk integral, power rules. Nah, ingat ini yang sering dipakai nih, yang untuk ini. Terus yang kedua untuk aturan sinus kosinus. Ya, bukan kedua, berikutnya. Jadi turunan sin kemarin cos ya. Kalau integralnya cos apa? Ya berarti sin x plus c. Oke, paham ya? Kalau yang cos, turunan cos kemarin min sin. Nah, kalau integralnya min sin itu min cos plus c. Oke ya, paham ya? Nah, ini harus dihafal yang kayak gini. Yang penting nih, ini basic, yang 3 basic ini mendasari yang lain-lainnya lah. Nanti yang advance itu digabung-gabungnya itu. Nah, kemudian yang secant. Nah, ini aturan turunan tan kan secant kuadrat. Kalau integralnya secant kuadrat berarti ya tan plus c. Jadi kayak kebalikannya gitu ya, inverse-nya lah. Untuk yang secant, turunan secant itu secant tangen kan. Nah, berarti secant tangen integralnya itu secant plus c. Gitu ya, dan seterusnya. Sampai yang ini agak penting juga. Eksponensial. Nah, turunan eksponensial itu apa? Ya eksponensial tersebut kalau turunan eksponensial ya. Kalau integral eksponensial apa? Eksponensial ditambah c, gitu ya. Kalau ini a pangkat x. Jadi kalau tadi kan powers kan, jadi variabel dipangkatkan berapa. Kalau ini kebalikan, angka dipangkatkan variabel. Itu ya, ingat ya. Ini konstanta atau angka lah yang anggap sebutnya, dipangkatkan si variabelnya. Itu turunannya apa? Ln a kali x, gitu ya. Untuk basic rules-nya. Kalau integralnya seperti apa? Ya, seperti ini, seper ln a. Ln itu logaritma natural ya, yang nilainya berapa ya? Lupa saya. 2, kalau nggak salah. Atau berapa ya kalau salah, coba dikoreksi nanti. Kali ax plus c. Oke ya. Terus yang terakhir, nah ini turunan ln itu apa? Seper x. Untuk x lebih dari 0. Oke ya. Nah, kalau untuk integralnya apa? Seper x. Nah, ini kan berarti seper x kebalikannya ya. Seper x dx itu sama dengan ln x plus c. Tata, saya ini ada suara-suara, saya pause dulu lah. Oke, saya lanjut. Sorry tadi ada bunyi-bunyi yang sebelah, ada yang bangun-bangun nih. Aduh, mulai lagi nih. Jadinya nggak terlalu terdengar lah. Oke, saya lanjut ya. Oke, tadi yang terakhir ya, seperln x dx ya. Kemudian, nah yang ini semua nanti harus kalian hafalkan. Ini sebagai basic untuk mengerjakan yang integral ya. Yang sebelah kanan deh ya, terutama yang sebelah kanan nih. Ini untuk power rules, kosinus-sinus. Nah, ini dihafalkan nih. Terus, nah ini saya step-step untuk melakukan satu integral ya. Jadi kalau misalnya ada soal integral, stepnya apa? Ya seperti ini ya.
original, berarti si soal integralnya ya. Kemudian kalian rubah ini, rewrite ini berarti kalian rubah ke bentuk-bentuk yang dasar ini tadi. Ini kan yang tadi makanya saya suruh hafalkan kan. Yang mana yang bisa mewakili misalkan soal itu seperti apa. Nah, bentuknya dasar seperti mana? Carilah di sini. Kalian maksudnya kalian rubah ke dalam bentuk yang basic ini. Terus kemudian diintegrasikan, kemudian disederhanakan. Udah selesai. Misalnya contoh, misal kita contoh 3x. Nah, cara integral 3x. Nah, integral 3x kan misal ini kan 3x. Nah, ini 3-nya saya pindah ke depan. Fungsinya kan jadi fungsi yang fx dx kan tadi. Nah, constant multiple rule tadi. Yang berarti yang ini ya. Nah, inilah yang ini ya. Jadi kan ada integral fx dx kan. Nah, oke, udah dapat itu fx dx. Nah, sekarang x dx ini integralnya apa? Nah, kita rubah nih, rewrite kan. Terus kita integralkan. Nah, kenapa saya tulis pangkat 1? Ini kan sama aja kan? X sama dengan X sama aja kan? Ini maksudnya X itu sama aja X pangkat 1 kan? Nah, kalau kita udah tahu X pangkat 1, berarti ini kan aturan power rules tadi kan? Yang ini, yang nomor ini tadi. Nah, aturan pangkat kan? Nah, tinggal integralkan sesuai aturan pangkat ini. Jadi apa? Berarti N plus 1 dibagi N plus 1 di sini kan? Nah, jadi jadinya apa? Ya, kalau itu 1 berarti kan 1 plus 1 berarti jadi X kuadrat kan ya, jadi kuadrat berarti 3/2 kan. Nah, maksudnya ini kan tadi kan ini 1 per 1 1 plus 1 kok per 1 plus 1 terus dibagi di sini N plus 1 kan, di sini N nya 1 berarti ya 1 tambah 1 2 ini ya N nya sama dengan 1. Jadi 3 kali X kuadrat dibagi 2 plus C. Nah, setelah itu tinggal disederhanakan bentuk ini. Bentuknya jadi 3/2 X kuadrat plus C. Jadi kayak gini ya maksud dari step ini tadi. Pertama integral awalnya seperti apa? Integral awalnya ini. Habis itu kita rewrite atau tulis ulang bentuk ini untuk memenuhi mana sih yang integral basicnya yang memenuhi. Nah, ternyata pertama yang ini. Habis itu kita cari lagi yang memenuhi, yang buat menghitung yang ini, yang power rules-nya ya atau aturan pangkat. Terus diintegrasikan kan, jadi kan tinggal diintegrasikan sesuai aturan tadi. Dapatnya seperti ini kan, 3x kuadrat per 2 plus C. Terus disederhanakan, dapatlah 3/2 x kuadrat plus C. Inilah jawaban yang akhirnya dari integral 3x dx. Ya, gampang kan? Gampang. Kalau soal kita kasih yang gampang-gampang. Nanti kalau ujian yang sedikit susah gitu, sedikit lah. Oke, lanjut. Nah, ini untuk latihan. Biar kalian kan kalau matematik tuh harus sering-sering banyak latihan. Materinya dikit, udah latihannya yang seabrek-abrek ya. Ya, ini dari videonya nanti kalian pause dulu, kalian kerjakan. Nanti disamakan jawabannya sama yang saya buat itu sesuai nggak sama kalian. Ya, biar kalian bisa mengukur kepahaman kalian. Oh, ternyata saya salah di sini. Kenapa salahnya? Nanti bisa dicek kan. Ini di pause, kalian cari kertas, kalian kerjakan. Nah, disesuaikan yang tadi, yang step-step yang saya ajarkan ini. Ya, lama di rewrite dulu sesuai biar membentuk gimana, membentuk yang basicnya ini apa sih yang bisa membentuk basicnya. Habis itu diintegrasikan. Kalau udah ketemu basicnya kan tinggal mengintegrasikan biasa kan. Misalkan secant kuadrat, jadi ya tangan kan gitu maksudnya. Oke. Nah, coba dikerjakan, di pause. Nah, sekarang kita lanjut ke jawabannya ya, nanti disamakan. Nah, ini saya udah buat simpel ya. Misalkan integral awalnya seperti ini, 1/x pangkat 3. 1 per x pangkat 3 ya, dx. Nah, ini untuk yang nomor A ya. Nah, dari bentuk ini kira-kira apa ini bentuk yang basicnya tadi? Nah, basicnya ya berarti x pangkat minus 3 kan, karena seper kan kalau dipindah ke atas jadi min 3 kan, yang inilah maksudnya. Mana nih muncul. Nah, ini kan pangkat 3-nya kan di bawah seper, jadi kalau dipindah ke atas jadi dia jadi minus kan di sini. Jadi x minus x pangkat minus 3 dx. Ini nggak bingung ya, ini sama, ini sama, ini sama. Kenapa dibentuk ini? Ya
Karena ini kan tadi nggak ada di bentuk dasarnya basic rulesnya di sini kan, tuh nggak ada kan. Yang ada powers rules nih kan, atau aturan pangkat. Nah ini kan jadi x yang n-nya -3 kan, kalau ini tadi berarti yang A ini. Nah berarti n-nya -3 kan di sini dapat dengan aturan pangkat. Kemudian tinggal diintegralkan. Jadi -3 ditambah 1 kan, jadi -2. Di sini dibagi ya -2 juga. Jadi plus C. Terus tinggal disederhanakan. Jadi minus setengah X pangkat 2. Karena kalau dibalik ke bawah kan jadi positif lagi kan. Nah, ini gak usah bingung. Plus C. Oke, paham ya? Terus yang kedua, kalau misalkan kita dihadapkan sama square atau akar. Nah, gimana? Kita rewrite dulu kira-kira. Tadi kan gak ada yang di basic akar kan gak ada kan. Apa nih kira-kira idenya? Akar sama aja dengan pangkat setengah kan. Nah, jadi X pangkat setengah. Ini kan aturan pangkat lagi ya nantinya. Jadi dapatnya apa? X 3/2 kan. Karena apa? Setengah ditambah 1 atau 2/2. Jadi 3/2 dibagi 3/2 plus C. Terus disederhanakan. Dapat 2/3 X 3/2 plus C. Gampang ya. Ini untuk 1/2 berarti, atau AB untuk aturan atau powers rules-nya tadi. Kemudian yang C, nih sin, udah ada sinusoidal dan gini-gini, berarti aturannya gak jauh-jauh dari sinus sudut lah ya, berhubungan sama sudut. Jadi kita cari tadi. Nah ini yang tadi lah konstantanya dipindahin ke depan, kan dikali sama aja kan. Jadi sin x dx tadi apa? Sin x dx. Sini enggak usah lah, ini udah saya tulis lah ya. Jadi dia tuh integral sin x kan tadi cos kan, minus cos kan. Jadi ya 2 dikali minus cos x plus c. Tinggal disederhanakan. Jadi minus 2 cos x plus c. Gampang kan? Kemudian yang terakhir, yang D. Yang D ini 3/x dx gitu ya. 3x per dx. Itu sama dengan apa? Ya dicari di rewrite-nya dulu. Apa ini? Nah, coba kalian apa? X pangkat -1. Benar enggak? Ternyata enggak seperti. Kenapa Pak ini kok enggak diatasin X pangkat -1? Kan aturannya jadi aturan ini kan, pangkat jadinya. Nah, hati-hati. Lihat yang di aturan pangkat tadi. Mana tadi gambarnya? Nah, inilah n tidak boleh sama dengan -1. Itu kenapa? Nah, disinilah kan kita jelaskan. Nah, kalau ini dipindah ke atas kan jadi x -1 kan, jadinya gitu kan. Kalau kalian kerjakan pasti hasilnya tidak akan sama nanti. Nah, ini ada basic rule sendirinya kalau untuk super tuh. Ini yang terakhir nanti ln x plus c. Oke ya, ln x plus c. Jadi untuk yang n sama dengan -1 itu nggak boleh dibuat aturan pangkat. Kenapa? Ya karena ada basic rule sendiri. Super x itu integral super x apa? Ln x kan, ln mutlak x ya. Jadi 3 kali ln x plus c. Jadi ya di sininya 3 ln x plus c. Oke, gampang kan? Ya, ini soal-soal yang berkenaan sama integral. Jadi integral itu kalian harus sering-sering berlatih banyak nanti. Jadi soal-soalnya nanti bisa dikembang-kembangkan. Yang dengan basic ya ini tadi basicnya nih. Mana tadi? Basicnya ini. Nah 2 ini aja kalian hafalin. Nah nanti kalian cek nih videonya. Kalian bisa pause, tulis nih, dicatat nih sebagai catatan kalian sama yang ini. Jadi ini basic yang untuk mengerjakan soal-soal yang rumit-rumit nanti ya ini. Nanti mungkin di tugas atau kuisnya saya coba, atau di UASnya nanti. Nah harus kalian pelajari yang ini. Oke ya, lanjut. Nah udah, ada soal kuis nih. Ini nanti ini apa jawaban kalian ini saya jadikan kuis lah, karena kan belum pernah kuis ya. Nah, jadi nanti dikerjakan.
Nah ini kan liatin bentuknya aneh kan. Nah nanti dikerjakan sesuai dengan tadi yang basic rulesnya tadi. Nah dengan basic rules itu kalian coba kerjakan soal ini. Nanti dikumpulkan. Nanti saya coba post di Google Classroom lah, biar kalian bisa submitnya ya. Nanti deadline kapannya. Nah, nanti saya umumkan di Google Classroom. Oke. Nanti dikerjakan soalnya ini dikerjakan sebaik-baik mungkin, dipelajari masing-masing ya, harus paham karena nanti ujian ya soal-soalnya nggak jauh-jauh beda sama yang saya ajarkan ini. Jadi kalian harus benar-benar mengerjakan sendiri. Jadi kan ini sebenarnya untuk menguji kemampuan kalian kan, memahami materi ini sepahamnya segimana. Nanti kalau pas ujian ya, kalau sekarang paham jawabannya benar ya nanti pasti bisa ya. Oke ya. Nah kurang lebih untuk materi ini cukup sekian ya. Ya ini kerjakan kuisnya, jangan lupa nanti diupload. Nanti jangan melebihi deadline, ingat ya, saya ingatkan lagi jangan melebihi deadline. Kalau melebihi deadline, nah nanti kalau saya lagi mood ya saya koreksi, kalau enggak ya saya nilai gitu. Oke ya. Jadi cukup untuk materi kali ini, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.